Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arif Prasetyo, NPM 30. Sini saya akan memulai mempresentasikan materi dari kelompok 6 terkait tentang hakikat media pembelajaran. Yang pertama itu ada sebuah latar belakang dari adanya hakikat media pembelajaran. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya pembelajaran yang ada pada saat ini dan selama ini memang masih banyak didominasi guru saja. Dan sedangkan siswa hanya datang, duduk, dengar, mencatat dan menghafal, atau yang biasa dikenal dengan istilah D3CH. Dan keadaan seperti ini yang bisa memberikan sebuah dampak buruk bagi siswa. Dan salah satunya adalah siswa yang hanya mempelajari materi yang diberikan tanpa mengetahui manfaat dan cara mengaplikasikan ilmu pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sistem pembelajaran seperti ini masih terus berlangsung, maka beberapa siswa kemungkinan buruk akan terjadi beberapa masalah terkait tentang rasa kurang tertarik pada pelajaran, rasa bosan, bersikap pasif terhadap pelajaran, dan kemungkinan terburuknya yaitu siswa tidak mau belajar atau benci dengan adegan dengan mata pelajaran ini. Hal ini menjadi salah satu penyebab sebuah prestasi hasil belajar siswa ini tergolong rendah. Dan hakikat pembelajaran, sebuah proses pembelajaran itu merupakan sebuah proses komunikasi. Dan menurut seorang tokoh yang menyebutkan atau memberikan argumennya, suatu proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen yaitu mengirim pesan itu adalah dari guru yang memberikan materi pembelajaran, dan yang kedua menerima pesan itu adalah dari murid sendiri, yang mana murid menerima pesan atau menerima ilmu pelajaran dari guru tersebut, dan yang ketiga komponen terakhir itu berupa materi pelajaran itu sendiri. Dan biasanya kadang dalam proses pembelajaran itu terjadi adanya kegagalan komunikasi, yang artinya materi pelajaran atau pesan yang disampaikan oleh guru tidak bisa diterima oleh murid secara optimal, di mana seluruh materi pelajaran yang bisa dipahami dengan baik oleh murid, dan lebih lagi murid sebagai penerima pesan bisa salah menangkap pesan yang disampaikan. Dan untuk menghindari semua itu, maka guru bisa menyusun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan media atau berbagai media dan sumber belajar. Definisi media ini berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak, yang mana berarti perantara atau pengantar. Jadi media ini adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jadi apapun batasan yang diberikan atau persamaan di antara batasan tersebut itu bahwa media merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga bisa merangsang sebuah pemikiran, perasaan, dan perhatian, sehingga minat dan perhatian murid itu sedemikian rupa bisa. Perkenalkan, nama saya Hingki Ronaldo Bahi, NPM 23 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, itu jenis dan macam media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khusus, materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum. Lebih tepatnya, media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra, karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media dengan dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Yang berikut, media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Yang berikut,
Macam-macam media audiovisual. Menurut The Jamra, media audiovisual dibagi menjadi dua. Yang pertama, audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti televisi, video kaset, film bersuara. Yang kedua, audiovisual tidak murni, yaitu unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara. Yang berikut, kriteria pemilihan media pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk itu perlu memilihnya dengan cermat dan tepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, capai, ketepatgunaan, kondisi siswa atau mahasiswa, ketersediaan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, mutu teknis, dan biaya. Oleh sebab itu, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain yang dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ursula Agoate, NPM 033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran ini merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Nah, berikutnya ada kondisi audien atau siswa. Dari segi subjek pembelajaran menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umum, inteligensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam media pembelajaran. Yang berikutnya ada ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan. Merupakan hal yang digunakan yang perlu menjadi pertimbangan seseorang guru. Seringkali suatu media dianggap tepat untuk digunakan di kelas, akan tetapi di sekolah terbuat tidak tersedia media ataupun peralatan media yang diperlukan. Sedangkan untuk mendesain atau merancang suatu media yang dikehendaki tersebutnya tidak mungkin dilakukan oleh guru. Media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang disampaikan kepada siswa secara tepat. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Yang berikutnya ada biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media. Harusnya seimbang dengan hasil yang harus dicapai. Pemanfaatan media ini yang disediakan mungkin lebih menguntungkan daripada menggunakan media yang canggih atau yang teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Petronella Brokaka, NPM 038. Di sini saya melanjutkan materi dari teman saya, yaitu beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran ini merupakan komponen yang utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Dalam penetapan media harus jelas dan operasional, spesifik, dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku atau behavior. Yang kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, kondisi audien atau siswa. Dari segi subjek, belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umum, inteligensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pengajarannya. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri
Media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seseorang guru. Seringkali suatu media dianggap tepat untuk digunakan di kelas, akan tetapi di sekolah tersebut tidak tersedia media atau peralatan yang diperlukannya. Sedangkan untuk mendesain atau merancang suatu media yang dikehendaki tersebut tidak mungkin dilakukan oleh guru. Yang kelima, media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada audiens atau siswa secara tepat dan berhasil guna. Dengan kata lain, tujuan ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Yang keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang dicapai. Pemanfaatan media seharusnya mungkin lebih menggantungkan daripada menggunakan media yang canggih atau teknologi, bila mana hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Peran-peran media dalam pembelajaran ada dua, yaitu yang pertama, objek itu abstrak sehingga memerlukan perangan dengan alat pembelajaran. Materi yang abstrak disajikan dengan pendekatan yang lebih konkret. Ada visualisasinya serta manfaat dengan mempelajari materi tersebut dalam kehidupan sehari di dalam pembelajarannya. Yang kedua itu, sifat materi tidak mudah dipahami materi dari bersifat abstrak. Hal ini menjadikan materi tidak mudah dipahami oleh kebanyakan siswa. Maka dari itu, dengan alat pembelajaran, siswa harus berpartisipasi lebih aktif. Mereka tidak hanya melihat, mendengar, dan memperhatikan saja, tetapi mereka juga harus melakukan latihan, sehingga pengajaran hands-on dan hands-on bisa tercapai. Konsep dibangun oleh siswa sendiri. Mungkin itu bahasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.